jangan bimbang, ungkap, tebus, lega. Ungkap, jangan sembunyikan, laporkan, lakukan kebenaran. Ungkap, jangan hanya diam, hati pun pasti lega, tak usah disembunyikan. Mbak habis ikut amnesti pajak ya? Iya Mbak juga ikutan ya? Enggak sih, saya cuma lapor SPT aja. Kok kayaknya seneng banget Mbak habis lapor? Iya Mbak, lega rasanya udah nggak ada yang tutupi lagi. Kalau Mbak sendiri kenapa nggak ikut TA? Aduh, gimana ya Mbak? Kayaknya rugi deh saya kalau ikut amnesti pajak. Soalnya saya masih ada tunggakan pajak. Terus kan ada uang tebusan juga ya. Berarti saya bayar double dong. Kayaknya enggak deh, saya nggak tertarik untuk ikut amnesti pajak. Padahal kalau ikut amnesti pajak rasanya lebih tenang dan gak ada beban lagi. Lagi pula ya Mbak, kalau misalkan gak diungkapkan sekarang pasti ketahuan juga. Loh, kok bisa ketahuan Mbak? Gimana ceritanya? Iya Mbak bisa, kalau yang saya dengar sih bahwa tahun 2018 itu akan berlaku AEOI. Apa itu AOI? Automatic Exchange of Information Mbak. Jadi nanti di setiap negara itu berhak mendeklar dan melaporkan harta kekayaan warga negaranya yang disimpan di luar negeri gitu Mbak. Jadi pasti disimpan dimanapun bakal ketahuan juga. Ah, jadi itu tujuan Mbak ikut amnesti pajak. Iya Mbak, lebih baik ungkap sekarang daripada nanti ketahuan dan kena sanksinya macam-macam. Aduh repot ya Mbak. Iya sih ya Mbak. Emang amnesti pajak sampai kapan sih Mbak? Sampai Maret 2017 Mbak, itu cuma 9 bulan loh Mbak. Tarifnya juga tiap 3 bulan sekali berbeda-beda. Oh, cuma 9 bulan. Manfaatnya apa sih ikut amnesti pajak? Manfaat amnesti pajak ya Mbak. Bentar ya Mbak, saya lihat dulu. Ini loh Mbak. Yang pertama itu ada penghapusan pajak yang terutang, terus ada itu tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana, terus ada ya tidak dilakukan pemeriksaan, terus ada penghentian proses pemeriksaan, sama ada jaminan rahasia dan pembebasan PPh terkait balik nama harta, gitu Mbak. Oh ya Mbak, kalau untuk uang tebusan katanya tarifnya beda-beda ya, itu gimana? Iya, untuk tarif uang tebusan tergantung dari periode Mbak bayarnya. Kalau misalkan Mbak periode pertama, maka itu persentasenya lebih kecil. Untuk lebih jelasnya, mending Mbak tanya petugas amnesti pajaknya aja di situ. Mbak, ada. Oh, ruangannya di sana ya Mbak? Iya Mbak, di situ. Oh, yaudah deh, nanti saya coba ke sana ya. Iya Mbak, saya mau ke situ dulu ya bentar. Oke, silakan. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Gini Pak, saya mau tanya-tanya tentang amnesti pajak. Kemana ya? Ibu bisa langsung menghubungi helpdesk saja, nanti Ibu tunggu antrian dulu. Di mana nunggunya? Ibu bisa duduk di situ dulu. Oke, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Ya, kosong, silakan. Nomor antrian 50. Oh iya? Ya, silakan Ibu. Ya Bu, sebelum masuk, HP-nya tinggal di sini dulu. Oh gitu ya, oke. Baik, silakan Bu. Terima kasih Pak. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Jadi begini Pak, saya mau tanya-tanya sedikit tentang amnesti pajak. Saya ingin tahu siapa aja Pak yang bisa ikut amnesti pajak? Baik Ibu, yang bisa mengikuti amnesti pajak ini adalah semua wajib pajak, baik orang pribadi, UMKM maupun badan, di mana wajib pajak ini mempunyai harta yang belum pernah dilaporkan di SPT tahunan 2016 ke bawah, kecuali wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan, sedang menjalani hukuman pidana, dan yang sedang dilakukan penyidikan. Oh gitu ya Pak. Kalau untuk tarif uang tebusannya sendiri gimana? Baik Ibu, untuk tarifnya sendiri itu amnesti pajak mempunyai beberapa tarif.
Yang pertama, apabila Ibu mengikuti amnesti pajak ini pada periode pertama, yaitu Juli sampai dengan September 2016, maka Ibu akan dikenai tarif untuk uang tebusannya adalah sebesar 2%. Sedangkan apabila Ibu mengikuti amnesti pajak ini pada periode kedua, yaitu Oktober sampai Desember 2016, maka tarif untuk uang tebusannya yaitu sebesar 3%. Begitu pula untuk misalkan Ibu mengikuti amnesti pajak pada periode ketiga, yaitu Januari sampai Maret 2017, maka Ibu akan dikenai uang tebusan sebesar 5% dari nilai harta bersih yang Ibu laporkan. Tarif ini dikenakan apabila harta yang Ibu laporkan itu berada di dalam negeri, atau harta Ibu ada di luar negeri dan Ibu mengembalikannya ke dalam negeri, atau biasa kami sebut adalah repatriasi. Kalau untuk tarif yang di bawah itu perlakuannya seperti apa, Pak? Oh iya, untuk tarif yang di bawah ini sebenarnya sama seperti tarif yang di atasnya, Ibu. Cuma tarif ini dikenakan apabila harta yang Ibu laporkan itu berada di luar negeri dan Ibu tidak mengembalikannya ke dalam negeri. Nah, misalkan Ibu sebagai wajib pajak UMKM, maka selama amnesti pajak ini Ibu dikenai tarif 0,5% apabila harta yang Ibu laporkan itu sampai dengan 10 miliar. Apabila lebih daripada 10 miliar, maka Ibu dikenai tarif 2%. Oh, jadi gitu ya bedanya ya? Oh ya Pak, tadi saya di luar ketemu sama wajib pajak yang sudah ikut amnesti pajak. Tadi WP-nya cerita katanya kalau misalnya kita nggak ikut amnesti pajak ini, tapi ternyata akhirnya ketahuan tuh ada harta yang belum kita laporkan, katanya ada semacam sanksi kayak gitu ya. Itu maksudnya gimana? Sanksi semacam apa sih? Jadi dalam amnesti pajak ini ada beberapa sanksi denda yang diterapkan. Dibedakan menjadi dua kondisi. Pertama, apabila Ibu mempunyai harta yang belum dilaporkan, kemudian Ibu memilih untuk tidak mengikuti amnesti pajak, dan suatu saat nanti diketahui oleh petugas pajak, maka harta tersebut akan dianggap sebagai penghasilan dan Ibu akan dikenai sanksi denda sebesar 2%, maksimal 48%. Oh gitu ya Pak ya. Ada nggak Pak bisa diberikan contoh untuk perhitungan yang ikut amnesti pajak seperti apa, yang tidak ikut amnesti pajak seperti apa, biar kelihatan lebih real ya, soalnya kalau lewat angka kan kelihatan lebih nyata perbedaannya. Oh iya Bu, jadi gini, untuk perhitungannya sendiri, yaitu saya contohkan misalkan Ibu mempunyai harta yang belum dilaporkan adalah sebesar 1 juta dan Ibu memilih ikut amnesti pajak, maka atas harta 1 juta ini Ibu dikenai tarif sebesar 2% dari 100 juta itu, atau sebesar 2 juta. Apabila Ibu tidak mengikuti amnesti, maka 100 juta ini akan diakui sebagai penghasilan dan dikenai tarif sesuai pasal 17 Undang-Undang PPH, yaitu 5% untuk 50 juta pertama dan 15% untuk 50 juta sisanya. Ditambah itu 2% per bulan atau maksimal 48% dari perhitungan ini, yaitu ini sebesar 2,5 juta dan ini 7,5 juta. Nah, ini kan 10 juta nih Bu, maka 48% ini dikalikan dengan 10 juta ini dihasilkan sebesar 4,8 juta. Apabila ini dijumlahkan, maka totalnya adalah 14,8 juta. Ibu bisa membedakan apabila Ibu mengikuti amnesti pajak dengan tidak mengikuti amnesti pajak. Apabila Ibu mengikuti amnesti pajak hanya membayar uang tebusan 2 juta, sedangkan apabila Ibu tidak mengikuti amnesti pajak, maka Ibu akan membayar 14,8 juta. Wah, gede ya Pak perbedaannya. Saya jadi tertarik nih pengen ikut amnesti pajak. Untuk syarat-syaratnya apa aja kira-kira? Oh iya Bu, untuk syarat-syaratnya Ibu bisa lihat di brosur ini.
Oke Pak, boleh saya ambil ya? Oke, mungkin ini segini aja Pak yang saya tanyain. Terima kasih buat informasinya untuk teks amnesti. Nanti mungkin saya balik lagi kalau sudah syarat-syarat tadi sudah saya penuhi. Oke Pak, terima kasih atas bantuannya. Ya, sama-sama Bu. Dilaporkan terus terang yang sebenarnya. Jangan takut, jangan bimbang. Ungkap, tebus, lega. Ungkap, jangan sembunyikan. Laporkan, lakukan kebenaran. Ungkap, jangan hanya diam. Hati pun pasti lega. Tak usah disembunyikan. Ungkap, tebus, lega. Amnesti pajak.